Kabar Habib? Iya, Habib. Habib tinggal di mana, Habib? Ada di Palembang. Oh, Palembang. Palembang, mampir Gus. Masya Allah, Masya Allah. Ana uhibbuka, Habib. Ya Allah. Ana uhibbuk. Habib, namanya siapa? Ya, tak lagi. Ala Ubaidillah. Ubaidillah. Sudah tambah ikut nama dia. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan, Habib. Ana uhibbuka, Habib. Ya Allah. Saya itu Ada bisa aja itu nanti ya, bisa pasang kayak gitu. Anak miskin ada kalau sana dulu. di sini sering banyak habaib silaturahim di tempat sini, Habib. Banyak. Iya, Habib. Habib, Habib kok namanya Ubaidillah? Iya. Padahal Ubaidillah itu nama gembuang anu loh, apa itu otak pembunuh Duriya Rasul loh. Iya, nggak peduli kita nggak itu kan kita kan nggak diajarin buat dendam. Itu bukti bagi kita juga bahwa kita nggak dendam orang. Iya, Bib. Tapi Rasulullah juga orangnya tidak pendendam, Bib. Tapi nama putra-putra Rasulullah tidak ada yang diberi nama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Ubaidillah juga orang yang pernah dimurkai oleh Allah. Gara-gara mereka adalah orang otak pembunuh Duriya Rasul, Bib. Iya. Saya kemarin itu buka-buka sejarah, Bib. Merasa kesulitan dengan bowl makanan yang kecil dan tidak cukup besar? Saya kemarin itu buka-buka sejarah, Bib. Buka-buka sejarah. Orang yang namanya Ubaidillah, Bib, itu berkehidupan pada zaman apa itu Karbala. Itu Ubaidillah bin Ziyad dan juga apa itu Yazid bin Muawiyah bin Sufyan itu gemblong apa itu otak pembunuh Duriya Rasul. Ini kelihatannya sangat nggak baik kalau ada Duriya Rasul kemudian memberi nama anak namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah ini adalah gemblong otak pembunuh Duriya Rasul, Habib, di Karbala, Habib. Tapi Habib ngerti nggak kalau apa Ubaidillah itu adalah gembong apa itu otak pembunuh Duriya Rasul, ngerti nggak? Ada tahu siapa di mana? Kita tahu. Tahu kan, Bib? Itu kemudian. Iya, Bib. Kalau tahu Ubaidillah itu adalah otak gembong pembunuh Duriya Rasul, mungkin nggak Habib nanti kalau punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah? Oh, ada yang ada ini kasih Ahmad Mundur. Oh, Ahmad Mundur anaknya. Oh ya. Iya. Ini Buat tahun. iya, ini anak-anak saya nggak ada yang saya beri nama Ubaidillah, Bib. Karena Ubaidillah ini adalah apa itu otak pembunuh Duriya Rasul. Saya saking cintanya sama Rasulullah, anak saya semuanya saya beri nama Duriya Rasul. Ada Halimati Sa'diyah, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Ali, ada Aisyah, ada Umar, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain, ada Umamah, ada Abdullah. Nah, tidak ada satupun yang saya beri nama Ubaidillah, Bib. Iya, karena Ubaidillah itu otak pembunuh Duriya Rasul. Bahkan di waktu Sinan bin Anas membawa kepalanya Sayyidina Husain, orang yang namanya Ubaidillah itu, Bib, itu apa itu lalu memainkan tangannya di kepalanya Sayyidina Husain. Bahkan Ubaidillah mengambil tombak dengan pakai gagangnya, tombak itu ditusuk-tusukan di kepalanya Sayyidina Husain, Bib. Ini saking cintanya saya sama Duriya Rasul, nyampe-nyampe anak saya dan anaknya semua santri alumni, semuanya saya larang menggunakan nama Ubaidillah, Bib. Iya, makanya nanti kalau bisa, Bib, anak cucu panjenengan jangan diberi nama Ubaidillah, Bib. Itu gembong pembunuh Duriya Rasul, Bib. Lagi pula, Bib, apa itu yang namanya Ubaidillah yang diklaim oleh Syekh Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad, itu fiktif, Bib. Setelah saya teliti di beberapa kitab sezaman yang pada kurun 400, tidak ada satupun kitab yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Karena Sayyid Ahmad itu putranya cuma 3 doang, Muhammad, Ali, sama Husain.
Jadi di kitab-kitab yang sezaman itu, Bib, tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad, Bib. Ya, ada kitab lain dari penjelasan Sayyid Ahmad itu bahwa Bapak ini siapa hijrah ke mana ke Rasulullah itu ayatnya sudah lagi. Iya, Bib. Ya. Iya, Bib. Tapi tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya nama anak Ubaidillah, Bib. Tapi secara logika, Bib, nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama sebuah nama yang nama itu pernah membantai Dzurriyyah Rasul di zaman Karbala. Gitu, Bib. Jadi nggak mungkin. Jadi Sayyid Ahmad nggak mungkin memberi nama dengan sebutan Ubaidillah, di mana Ubaidillah ini adalah gembong pembunuh Dzurriyyah Rasul pada zaman Karbala. Sebagaimana Rasulullah dan juga anak cucunya tidak pernah memberi nama anak-anaknya, cucu-cucunya dengan sebutan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab ini adalah orang yang dimurka oleh Allah dan mereka tidak mengikuti apa itu ajaran-ajaran Rasulullah. Sebagaimana Ubaidillah. Ubaidillah dulu juga gitu, mereka mengadakan pertempuran hebat pada zaman Karbala, bahkan tidak kurang dari 72 Dzurriyyah Rasul dan juga para sahabat Dzurriyyah Rasul itu dibantai sama Yazid bin Muawiyah dan juga Ubaidillah bin Ziyad tadi. Iya, nah sekarang formula itu. Ya, Bib. Itu kalau Imam Mahdi itu kan keturunan Rasulullah kan? Iya, Bib, benar, Bib. Nah, itu dari itu Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah dan semua sanad-sanad mereka itu ditutup semua, Bib. Karena sesungguhnya Dzurriyyah Rasul yang benar-benar Dzurriyyah Rasul setelah terjadinya perang Karbala, semua Dzurriyyah Rasul itu, Bib, itu nama-namanya dirahasiakan semua, Bib. Karena apa itu khawatir kalau ada pembantian terulang, Bib. Jadi sampai sekarang ya, Bib. Sekarang ini yang mengaku sebagai nabi, bagi nabi-nabi Tuhan, bagi nabi. Ya, Bib. Ini kan sudah sebagai hal yang biasa aja gitu. Ya, Bib. Ya, Bib. Kalau orang dulu, orang nabi lalu perangin, langsung berburu. Sekarang udah kayak biasa. Ya, Bib. Jadi gini, Bib, Imam Mahdi itu dzurriyyahnya Rasulullah, tapi dari dzurriyyah yang semuanya tawadhu, Bib. Dari dzurriyyah Rasul yang semuanya tawadhu, yang tidak pernah membanggakan dan menyombongkan nasab, Bib. Kalau mereka menyombongkan dan membanggakan nasab, menyombongkan nasab, itu justru itu tidak dzurriyyah Rasul, Bib. Karena di Al-Quran Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dan setahu saya, Bib, orang yang membanggakan nasab dan silsilah itu adalah iblis, Bib. Iblis itu membanggakan silsilah mereka, Bib. Dalam firman-Nya, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih utama daripada Adam. Aku tercipta keturunan dari api, sedangkan Adam itu berketurunan dari tanah. Ini iblis itu selalu membanggakan keturunannya, Bib. Itu dalam rangka untuk mencari penghormatan, kemuliaan dan juga cari uang di tengah-tengah masyarakat supaya menjadi pengakuan di tengah-tengah umat, Bib. Iya, Bib. Jadi kalau benar-benar Dzurriyyah Rasul, Bib, mereka itu akan selalu merendah serendah-rendahnya. Kesibukan mereka akan memuliakan umat, memilihkan umat yang terbaik, dan mereka tidak akan dawir, tidak akan minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain, Bib. Karena Dzurriyyah Rasul ini dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhhira. Jadi keluarga Rasulullah ini luar biasa, semuanya baik. Sampai Rasulullah mengatakan bila mana Fatimah itu mencuri, tentu kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya Dzurriyyah Rasul itu, Bib, tidak ada yang mencuri, Bib. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang anu. Buktinya Rasulullah mengatakan apabila Fatimah mencuri, tentu potong tangannya. Artinya tidak mungkin Dzurriyyah Rasul mencuri, gitu, Bib. Walaupun toh Dzurriyyah Rasul itu adalah tidak maksum. Iya, Bib. Ya, Bib. Ya, Bib. Makanya Dzurriyyah Rasul itu nggak pernah mencuri, Bib. Itu sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah, Bib. Itu kan kalau mencuri juga, bukan ini, polisi itu. Iya, Bib. Yang namanya polisi itu kan mengayomi ini yang baik-baik lah itu. Cuma kalau ada polisi yang rampok baik ini, apa punya polisi juga kita belum masih. Iya, Bib. Kayak ini juga baik, bapak juga apa manusia juga. Iya, Bib. Begini aja. Iya, Bib. Jadi
Jadi dari hasil penelitian saya, Bib, setelah kami belajar di beberapa kitab-kitab sezaman yang kuat tuntas tentang apa itu duriahnya Rasulullah, itu di kitab-kitab karya-karya ulama pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, Bib. Itu tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Sehingga apa itu Ba'alawi itu tidak duriah Rasul, Bib. Gimana menurut penanggapan Habib dari hasil penelitian saya semacam ini, Bib? Coba, menurut pendapat panjenengan gimana, Bib? Itu tadi apa itu saya kan meneliti panjenengan gimana, Bib? Itu tadi apa itu saya kan meneliti di beberapa kitab karya tulis ulama yang sezaman pada kurun apa itu 400, 500, 600, 700. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Tidak ada. Bagaimana menurut pendapat Habib? Iya, kalau menurut anak setiap yang kita tahu, tapi yang di dunia ini kan masih banyak kitab-kitab yang lain kita belum tahu. Sekarang bukan mau bela dengan kita ya. Ya, Bib. Sebenarnya kalau ngomongin ini mau sangat luas. Apa yang nanti belajar itu belum ada apa-apanya dengan ilmu belajar. Karena kita cuma yang kita itu dia rahasia itu Allah Taala. Kan gitu. Ya, Bib. Dari keturunan jadi Ahmad bin Ubaidillah bin Ahmad itu kan banyak keturunan yang benar. Ya, Bib. Yang banyak yang menciptakan apa itu kita. Ya, Bib, benar, Bib. Kalau yang bagaimana tahu itu banyak kan orang ahli. Iya, Bib. Yang menciptakan karya-karya yang sekarang ini. Iya, Bib. Benar, Bib. Iya, Bib. Tapi dari hasil penelitian saya, Bib, tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ubaidillah putra dari Ahmad bin Isa, Bib. Iya, nah itu ada di YouTube, ada di YouTube, ada apa di apa ada buat apa YouTube orang sama ini dari apa di mana tahu? Ada satu kitab yang nggak terbuka oleh Kiai Imam. Ya, kitab apa, Bib? Bahwa yang menerangkan bahwa anak nggak tahu, anak kan kalau bilang anak kalau ada bisa ngomong kita bisa ngomong sana apa nah? Iya, Bib. Bahkan di dalam kitab Al-Ghurar, Bib, setelah saya teliti, Bib, apa itu nasab Alawi menyambung ke Rasulullah itu dari hasil mimpi, Bib. Padahal mimpi itu kan tidak bisa dibuat untuk batu loncatan hukum. Iya, Bib. Sekarang ini kan banyak yang apa? Yang doi saya hukum doi semua. Jadi rata-rata yang ini doi karena tidak melalui dari Imam Ahmad apa Imam Bukhari juga. Ya, Bib. Ada hal-hal yang memang dari mimpi tapi masih dipakai orang sekarang ini. Ya, Bib. Coba, Habib, menurut pandangan Habib, saya kan dari hasil penelitian saya, Bib, dari beberapa kitab, saya tidak pernah menemukan sebuah karya tulis ulama yang sezaman pada tahun 400, 500, 600, 700. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad itu mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian saya meyakini bahwa Ba'alawi itu tidak duriah Rasul. Bagaimana pendapat Habib? Keyakinan saya seperti ini kira-kira dosa enggak? Enggak dosa. Tapi yang dosa itu repot itu. Kalau misalkan antum berkeyakinan itu, tapi antum menyebarkan, nah itu menyebarkan itu tahu-tahunya antum salah. Nah itu dosa di situ. Jadi dosanya dia. Gitu. Padahal saya sudah istihad, Bib. Saya sudah istihad, sudah meneliti, Bib. Iya, itulah apa yang kita istihad itu. Itu kan Allah dalam sekarang gini aja antum saya sama apa Indonesia ini. Di rumah saya banyak Bib yang silaturahim sini, Bib. Bahkan anak saya juga belajar di Tarim, Bib. Saya juga belajar juga belajar juga sama Abaib. Tapi dari hasil penelitian saya tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad bin Isa Al-Rumi itu. Sehingga saya simpulkan bahwa Ba'alawi itu nasabnya terputus gara-gara
tidak ada satupun kitab yang mengatakan seperti itu, Bib. Jadi saya mengatakan semacam ini tidak bisa, Bib ya. Nggak bisa. Antum sebalik kayak iman ini. Emang apa orang-orang dahulu itu kan pintar sama kayak sekarang ini? Dari apa yang udah keluar sama kayak iman? Dari apa yang udah keluar kayak iman? Apa? Ya. Ini saya meneliti sendiri, Bib, tidak dari Kiai Imat, Bib. Saya meneliti sendiri. Setelah saya teliti dari beberapa kitab, tidak saya temukan satupun karya tulis selain karya tulisnya Syekh Ali Habib bin Abi Bakar As-Sakron yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Sehingga kami simpulkan bahwa sanad Ba'alwi itu terputus. Tapi saya, Habib, masih tetap cinta sama Habib. Saya masih cinta sama Habib. Buktinya saya sering transferi ke sama Habib. Saya masih cinta. Bahkan besok call-nya Habib Ali Al-Khabsi di Solo, saya juga menghadiri, saya sama santri-santri. Iya, artinya begini, Bib. Saya mengatakan bahwa BALV itu sanadnya terputus, itu bukan berarti terus saya ini menjelek-menjelekan Habib, itu enggak. Saya tetap masih cinta sama Habib dan sanad saya juga ke Habib juga banyak. Karena saya punya sanad Simtuduror, saya dari Habib Anis dari Habib Alwi dari Habib Ali Al-Habsi yang punya karya tulis Simtuduror itu. Dan saya juga berguru dengan Habib Al-Halwi bin Hasan Al-Idrus. Dan juga kemarin saya juga belajar sama Habib Umar, walaupun hanya 10 hari di Tarim, mengikuti kajian beliau. Artinya saya ini mengatakan bahwa sanad Ba'alwi terputus bukan berarti saya membenci dan saya melakukan perlawanan kepada mereka, itu tidak, Habib. Jadi cinta kami tetap lanjut. Saya juga masih senang sama Habib Ubaidillah, dan saya juga masih tetap transferi panjenengan. Iya, ya. Oke, Habib. Iya, ini Gus. Apa dosanya? Dosa antum sekarang ini mengatakan berpendapat berdasarkan yang antum kaji, yang antum pelajari sekarang ini. Iya, Habib. Antum masih menyatakan bahwa di Habib apa itu nggak dosa? Nah, tadi Habib bilang tidak dosa karena itu sebuah penelitian saja. Iya, itu nggak dosa. Nah ya, artinya kalau tidak didosakan berarti kan tidak keluar dari aturan syariat itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad yang mengatakan kita yang tidak percaya dengan Ba'alwi sebagai dunia Rasul maka keluar dari Islam, itu kan nggak benar itu. Karena rukun Islam itu setahu saya tidak ada satupun yang mengatakan harus mengimani tentang silsilahnya Ba'alwi itu. Benar, ya. Nah, ya, artinya kan tidak merontokkan keislaman saya, tidak merontokkan keimanan saya, tidak merontokkan kecintaan saya dengan para habaib, ya kan, Bib? Iya, iya. Nah, ya. Apa yang kita yakinin, dan kita yang keluar dari mulut kita itu lain dari apa yang kita yakinin. Bahwa fulan ini bukan habaib, ini bukan Surya, ya. Tapi kita menyebutnya ini Habib. Ya kalau mereka yakin kalau itu Duriyah Rasul kemudian mereka mengadakan penipuan bahwa mereka tidak Duriyah Rasul, ya dosa, Habib, karena mereka mengadakan penipuan. Tapi kalau sudah hasil penelitian melalui fatwa-fatwa beliau sudah meneliti dari beberapa silsilah yang tidak dosa, Habib. Tidak dosa, Habib. Seperti contoh ada orang mengatakan bahwa panjenengan tidak Duriyah Rasulullah dengan alasan-alasan tertentu tidak dosa. Tapi kalau sudah ngerti kalau panjenengan Duriyah Rasul dengan sanad-sanad yang menyambung ke Rasulullah kemudian tidak meyakini dengan ingkar dengan Duriyah Rasul, ini bermasalah juga gitu. Tapi kalau dilakukan oleh Kiai Imat dan kawan-kawan juga dari hasil penelitian saja. Artinya apabila beliau itu menemukan kitab sejaman yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad mempunyai anak Ubaidillah, insya Allah beliau juga menerima juga. Cuma ada satu sisi yang patah akibatnya oleh Kiai Imat. Dia sekarang ini dia bahwa ilmu Allah sudah dikuasai. Padahal itu baru sepersennya bahwa di Allah dari anak kalau setiap mau tidak bisa seorang bisa jam-jam masuk itu anak bilang bahwa dalam kita bukan orang yang menyaksikan pada saat jauh, ya
Iya, Bib. Apakah ini bakal gimana? Kita menyaksikan karena yang perempuan zaman kita yang tahu ya Allah, yang tahu persisnya cerita sebenarnya Allah. Iya, Bib. Jadi kita bisa memulai sesuatu itu dalam Allah itu kalau ini nggak bisa gitu. Karena kita ini hanya manusia, bukan saksi ahli pada zamannya. Iya. Gitu. Seumpamanya Habib, mau tanya Habib, seumpamanya kemudian setelah panjenengan sudah tak beritahukan bahwa panjenengan itu silsilahnya tidak nyambung ke Rasulullah, alasannya tidak ada satupun kitab yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra daripada Sayyid Isa, seumpama ya Habib ya, kemudian panjenengan sudah tahu kalau panjenengan tidak duriannya Rasul, kira-kira panjenengan ikhlas nggak dikatakan tidak durian Rasul? Ikhlas nggak dikatakan tidak durian Rasul? Ya. Ikhlas nggak? Ya, ikhlas. Ikhlas kan, Bib? Lah ya. Ikhlas Allah. Lah ya, artinya seumpamanya apa diputuskan bahwa Ubaidillah tidak putra apa itu Sayyid Ahmad semisal, sehingga panjenengan punya pengetahuan bahwa Alwi itu tidak durian Rasul, silsilah panjenengan yang panjenengan sodorkan ke saya itu toh tidak benar semisal, maka panjenengan ikhlas kan? Artinya kalau panjenengan ikhlas kan tidak merontokkan tentang kemuliaan panjenengan, karena kemuliaan orang itu kan diketakwaan seseorang, bukan pada silsilah dan nasab. Ini nggak peduli ya, mau percaya mau kan nggak peduli ya. Iya, Bib. Iya, Bib, benar, Bib. Salut, Bib. Saya sangat salut sama Habib yang luar biasa, yang tidak pernah peduli dengan apa itu, dianggap orang itu durian Rasul monggo, dianggap juga monggo. Karena sesungguhnya kemuliaan tidak pada nasab, tapi kemuliaan pada ketakwaan. Ya kan, Bib? Oke, Bib. Saya tetap cinta sama Habib, karena Habib orang Islam, dan saya merasa Habib adalah saudara saya. Oke, Bib. Saya juga masih istiqomah transferi Habib, nanti kalau Habib yang butuh uang ya juga masih saya transferin ya, Bib. Kalau punya, kalau nggak punya ya mohon maaf. Ya, Bib ya. Nggak belajar, nggak sekolah kayak antum sampai itu enggak. Ya, Bib. Ya, kalau aja kalau ada sama kata mau untung kita bertemu gitu. Ya, Bib. Sama tinggal. Habib, tasadi bilughatil Arabiyyah amla, Habib. Habib, tasadi bilughatil Arabiyyah. Nggak bisa. Habib nggak pernah mondok. Nggak pernah mondok. Masya Allah, Habib. Habib, kesini aja, Habib, mondok di tempatku, nanti tak ajarin kita, Habib. Iya, sendiri ini ada satu itulah, nggak bisa bahasa Arab mundur. Ya itu syaratnya harus pondok itu. Ya, nah kesini aja nih. Habib punya putra berapa ini? Anak putra 1, putri 2. Putra 1, putri 2. Istri Habib berapa? Anak kandung di 5 putra. Istrinya berapa, Habib? Anak di Biro. Oh, Habib Biro, pegatan. Saya kesini aja, Habib. Istrinya, Habib. Kok istrinya, Habib?